Satu bulan jelang pendaftaran Pilpres 2024, nama bakal cawapres Ganjar Pranowo mulai mengerucut. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut peluang AHY dan Ridwan Kamil tertutup. Sementara nama terkuat yang muncul sebagai bakal cawapres Ganjar mengarah ke Menko Polhukam Mahfud MD. Seberapa kuat sosok Mahfud MD mampu mendongkrak elektoral Ganjar Pranowo? Sore ini kita akan membahasnya dengan politisi PDI Perjuangan Aryo Bimo dan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Selamat sore. Bapak-bapak. Selamat sore Nana. Mas Bimo dulu nih, Mas Bimo, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut peluang AHY dan Ridwan Kamil menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo sudah tertutup. Jadi kandidat cawapres Ganjar sekarang mengerucut ke siapa saja? Ya, saya menggarisbawahi dulu apa yang disampaikan oleh Mbak Puan Maharani yang menyampaikan bahwa peluang dari Mas AHY sama Mas Ridwan Kamil mulai tertutup lebih pada hal yang normatif karena posisi partai pengusung yang sudah merapat ke Pak Prabowo Subianto. Jadi itu adalah cara atau cara pandang PDI Perjuangan melihat seseorang dalam kompetensi dari organisasi kepartean yang dia ikuti. Sikap-sikap pilihan dari partai politik akan mengikat pada seluruh jajaran kadernya seperti halnya Partai Demokrat dengan Mas AHY dan Golkar dengan Mas Ridwan Kamil. Kalau toh nanti berakhir dengan adanya pengusungan pada bulan Oktober untuk ke KPU. Nah, apabila memang ada sikap lain dari partai mendekati KPU juga masih memungkinkan. Jadi saya melihat kan ini lebih pada hal yang menyangkut etika berorganisasi yang disampaikan oleh Mbak Puan itu sangat benar, bagaimana antara figur-figur yang saat ini diwacanakan atau dibidik oleh partai-partai politik sebagai cawapres tentu tidak bisa tidak juga terkait dengan posisi yang bersangkutan dengan partai politiknya. Inilah yang dikatakan saat ini tertutup karena sudah mengambil satu sikap-sikap pilihan yang ada. Kemudian mengenai Pak Mahfud yang relatif tidak pada posisi. Kita belum masuk ke situ nih Mas Bimo. Kita lagi ngomongin kandidatnya siapa aja. Kandidatnya ini kan yang dua tereliminasi karena pilihan partainya sudah ke Pak Prabowo begitu. Tapi kandidatnya sampai hari ini ya, sampai hari ini saya katakan. Ini kan terus dinamis, namanya juga politik. Karena ada beberapa hal masukan juga apabila nanti Golkar tidak mendapatkan posisi Wakil Presiden Pak Prabowo, Golkar pun ada kemungkinan juga untuk bernavigasi ke partai politik yang memungkinkan kadernya menjadi cawapres. Oke, jadi itu harapannya PDI Perjuangan kalau Golkar tidak mendapatkan tiket cawapres di Pak Prabowo, siapa tahu Pak Ridwan Kamil bisa dibawa ke Mas Ganjar, begitu ya Mas Bimo ya? Bukan harapannya, itu jawaban normatif Mbak Puan tadi. Pak Ridwan Kamil itu tertutup karena akibat dari Golkar, Partai Golkar yang sudah sampai hari ini itu ke Pak Prabowo. Aku hanya mempertegas cara pandang Mbak Puan menyampaikan hal-hal yang menyangkut semakin mengerucutnya yang ada saat ini ke Pak Mahfud MD, ke Pak Sandiaga Uno. Ya, ini adalah akibat ada sikap partai politik Partai Golkar dan Demokrat. Saya kira itu. Oke, saya mau ke Mas Jayadi dulu. Mas Jayadi, kita bicaranya spesifik aja nih ke Kang Emil, ke Ridwan Kamil. Karena Mas AHY kan sebetulnya peluangnya tidak begitu besar dibandingkan dengan Kang Ridwan Kamil ataupun Pak Sandi dan juga Pak Mahfud ya. Tapi peluang Ridwan Kamil sudah tertutup menjadi cawapres Ganjar atau masih terbuka seperti yang tadi pernyataannya Mas Bimo. Anda lihat, kalau Golkar tidak dapat tiket cawapres di Pak Prabowo, apakah mungkin bisa swing bernavigasi ke PDI Perjuangan menyodorkan RK menjadi cawapresnya Mas Ganjar? Ya masih ada peluang tentu saja. Pertama tergantung kepada apakah posisi Partai Golkar memang fix di kubu Pak Prabowo. Ya. Dengan segala kemungkinan termasuk yang disampaikan oleh Mas Bimo tadi. Yang kedua, Golkar kan punya pengalaman kadernya dicalonkan oleh bersama pasangan capres yang lain, sementara posisi resmi Golkar
di tempat lain gitu. Ya, Misalnya pada tahun 2004 itu kan Pak Yusuf Kala bersama Pak ya, SBY, ya. lalu Golkar punya calon sendiri yaitu Pak Wiranto. Hmm. Pada posisi itu ketika itu Golkar malah punya capres waktu itu. Ya, Nah sekarang tentu tentu peluang untuk perubahan itu masih lebih besar. Kenapa? Karena posisi Golkar kemungkinan tidak akan punya capres kan gitu. hmm. Apalagi kalau nanti dia tidak punya cawapres di misalnya di kubu Prabowo. Jadi masih ada kemungkinan seperti itu. Tetapi tentu saja kalau misalnya Golkar tetap berada di kubu Prabowo, lalu Ridwan Kamil peluangnya untuk diterima di Ganjar masih ada, apakah pola seolah-olah pola main dua kaki itu diterima oleh PDI Perjuangan sebagai sebuah sikap partai? Itu yang jadi pertanyaan ya. Hmm. Tapi kalau dari sisi Golkarnya, Golkar punya pengalaman kadernya apa namanya tampil di dua kandidat atau di dua paslon sekaligus gitu. Hmm. Oke, jadi masih ada peluang sebetulnya ya. Seperti nasibnya Pak JK dulu di pemilu 2004. Anda mau melihatnya begitu ya? Dan di pemilu Ya, 2014. ya betul, Oke. betul. Dan lebih Hmm. lebih dari itu, Hmm, hmm. seperti yang Mbak Rifana bilang tadi, Ridwan Kamil memang sampai hari ini masih salah satu kandidat terkuat cawapres dari Ya, sisi elektabilitas individu ya. ya. Elektabilitas Kang Emil itu bersaing ketat sama Erick Thohir dan Sandiaga Uno, Ya, lalu disusul oleh Pak Mahfud dan beberapa nama lain gitu. oke. Yang kedua, Ridwan Kamil itu sekali lagi saya sampaikan adalah salah satu calon wapres yang paling menarik untuk Ganjar Pranowo. Hmm. Kenapa? Dari segi kewilayahan Ridwan Kamil Jawa itu Barat punya ya. basis yang cukup kuat di Jawa Barat, Hmm. sementara Mas Ganjar itu kekuatan di Jawa Baratnya itu masih kalah dibanding Prabowo dan Anies sampai saat Oke. ini, meskipun kalahnya tipis. Jadi kalau strateginya mau memaksimalkan Jawa Barat, tentu mencalonkan Emil tetap menjadi pilihan yang menarik. Meskipun tentu saja ada pilihan lain bagi Ganjar, yaitu memaksimalkan Jawa Timur Hmm. eh, dengan calon-calon seperti misalnya Pak Mahfud MD, atau memaksimalkan wilayah di luar Jawa. Dan Hmm. itu memaksimalkan wilayah di luar Jawa itu berarti pilihannya lebih ke Sandi Uno atau Erick Thohir. Jadi sampai hari ini saya lihat memang masih cukup banyak pilihan bagi Ganjar Pranowo, dan Oke. itu dimungkinkan Oke. pilihan itu lebih leluasa karena Ganjar Pranowo tetap bisa dicalonkan presiden walaupun ada misalnya katakanlah ada bakal anggota koalisi partai yang keluar misalnya, Ya, karena PDIP kan cukup sendiri presidensial ya. threshold-nya. Oke, meskipun pilihannya masih banyak kalau menurut Mas Jayadi, tapi Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut bahwa cawapresnya Ganjar Pranowo yang berpeluang besar tampaknya sudah mengerucut ke Mahfud MD, Mas Bimo. Apa pertimbangannya? Kenapa Pak Mahfud begitu? Ya, kita kalau melihat Pak Mahfud kan orang kompetensi personalnya saat ini kan merupakan figur yang bisa menjawab berbagai hal keresahan publik ya. Hmm. Terutama bagaimana figur Pak Mahfud ini adalah orang yang memang dinilai dalam kaitan sebagai orang yang clear dan clean dalam hal-hal yang menyangkut masalah korupsi misalnya. Hmm. Ini kelihatan sekali Pak Mahfud merupakan figur yang memenuhi kriteria terhadap hal yang diinginkan, bagaimana pemilu ke depan itu melahirkan figur sosok kepemimpinan yang bisa membawa Indonesia lebih maju, terutama pada aspek-aspek masalah pemberantasan korupsi. Hmm. Dan tentunya kompetensi atau figur semacam inilah figur yang kredibel, dan itu tentunya logis apabila figur seperti Pak Mahfud MD ini menjadi salah satu figur cawapres di dalam nantinya masuk dalam kriteria yang akan dipilih oleh PDI Perjuangan, yang tidak mau tidak juga bahwa salah satu figur cawapres memang sangat penting dalam kaitan tadi disampaikan oleh Mas Jayadi. Tidak bisa tidak, setiap figur yang disebutkan Mbak Puan juga memiliki kekuatan elektoral yang dapat ikut menentukan pemenangan Pilpres nanti
dalam kaitannya pasangan Ganjar Pranowo dan wakil presidennya. Saya kira itu. Oke, Mas Bimo, nanti saya akan tanya ya soal faktor NU lebih dalam begitu ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita soal Cawapres Ganjar mengerucut ke nama Mahfud MD bersama dengan politisi PDI Perjuangan Aryo Bimo dan juga Direktur Eksekutif LSI Mas Jayadi Hanan. Saya mau ke Mas Bimo. Mas Bimo, faktor NU menjadi pertimbangan utama dalam menentukan Cawapres Ganjar, makanya yang sudah mengerucut nih ke Pak Mahfud MD? Tadi saya katakan bahwa setiap calon tentu tidak bisa tidak mempunyai pertimbangan tingkat elektoral dalam kaitan pemenangan Pilpres nanti. Nah ini kita pasti pertimbangkan. Tapi kalau itu kemudian hanya sekedar dikerucutkan pada persoalan NU, sepemahaman saya PDI Perjuangan menempatkan Nahdlatul Ulama lebih di atas sekedar daripada soal elektoral capres mencapres ya. Ini yang perlu dipahami bahwa antara warga NU dan warga PDI Perjuangan itu dalam satu klaster yang sama antara kalangan santri dan kalangan wong cilik dalam skup sebagian besar juga nelayan, petani dan buruh, dan tentunya di dalam konteks narasi yang lebih besar Nahdlatul Ulama harus ditempatkan pada pilar bagaimana NKRI dan Pancasila ini merupakan suatu fondasi dan dalam kaitan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini sudah terbangun sejak figur nasionalis Bung Karno dan juga Kiai Hasyim Asy'ari dengan berbagai peristiwa politik yang terus mengikutinya. Kita bisa bayangkan misalnya bagaimana PDI Perjuangan melihat negara Indonesia ini tanpa NU dan tanpa Muhammadiyah misalnya. Jadi menempatkan pada NU dan Muhammadiyah tidak bisa sepragmatis hanya sekedar bicara soal politik elektoral. Bahwa kemudian ada figur-figur seperti Pak Hasyim Muzadi, juga kemudian Pak Yusuf Kalla, kemudian juga Pak Maruf Amin yang selalu bersama-sama PDI Perjuangan yang kebetulan Nahdlatul Ulama, begitu juga di dalam pilkada-pilkada yang ada, itu narasi besarnya harus tetap dikedepankan. Kita tidak mau misalnya bahwa kalkulasi-kalkulasi ini hanya sekedar untuk merebut suara nadirin, termasuk Pak Mahfud MD di dalam kita pasangkan dengan misalnya itu memenuhi figur kriteria dengan Pak Ganjar adalah benar-benar atas kompetensi, atas hal-hal yang dikaitkan dengan kapasitasnya Pak Mahfud MD yang bisa tentunya berpengaruh terhadap elektabilitas dan basis massa yang ada. Saya kira itu. Oke, Mas Jayadi, dibanding kandidat lain ya seperti Sandiaga Uno, Andika Perkasa, dan Ridwan Kamil, seberapa kuat faktor Mahfud MD mampu membantu elektoral pemenangannya Ganjar Pranowo? Pak Mahfud itu selain kompetensinya, dia punya kekuatan elektoral di Jawa Timur, terutama di wilayah Madura dan wilayah-wilayah yang di Jawa Timur yang PKB cukup kuat gitu, atau NU strukturalnya cukup kuat, ya. Mengapa itu menjadi penting? Karena kalau misalnya tidak mengambil Ridwan Kamil sebagai cawapresnya Pak Ganjar, maka itu berarti PDIP sama Pak Ganjar itu akan memaksimalkan antara lain Jawa Timur kan? Iya. Di Jawa Timur kita tahu Pak Ganjar posisinya cukup kuat, tapi di data LS itu masih bersaing ketat dengan Prabowo. Nah dengan adanya PKB dan Caimin yang sudah ke Anies, maka untuk menutup kemungkinan di wilayah-wilayah yang kuat PKB-nya itu pemilih Ganjar berkurang, maka Pak Mahfud itu akan bisa membantu. Selain itu, dengan bergabungnya Demokrat, Pak SBY dan AHY ke Prabowo, ya maka kekuatan Ganjar yang memang cukup kuat di wilayah Mataraman itu bisa aja sebagian wilayahnya diambil dicuri oleh Partai Demokrat melalui Pak SBY dan keluarganya, yaitu AHY. Misalnya di wilayah Pacitan, Blitar, kemudian Trenggalek, ya, wilayah-wilayah itu. Jadi mungkin jumlah pemilihnya akan pergi itu tidak dominan, tapi karena
kompetisi ini diperkirakan ketat, maka sesedikit apapun kekurangan atau beralihnya suara itu penting untuk diperhitungkan. Nah, Pak Mahfud bisa membantu Pak Ganjar di Jawa Timur, terutama di wilayah-wilayah yang disebut dengan tapal kuda, Madura, kemudian wilayah-wilayah yang PKB cukup kuat. Oke, tapi kalau misalnya kemudian PDI Perjuangan dan juga Ganjar memilih Pak Mahfud MD ya menjadi cawapresnya, ini bagaimana dengan sektor di wilayah Jawa Barat, kemudian Banten, DKI Jakarta yang memang Ganjar Pranowo kalau kita lihat angka statistiknya lemah sekali di situ, Mas Jayadi? Ya, di Jawa Barat itu sebetulnya kalau 3 calon ya, yaitu Pak Prabowo, Pak Anies sama Pak Ganjar, maka meskipun Pak Ganjar cenderung ketinggalan, tapi ketinggalannya tidak terlalu jauh sebetulnya, ya masih di angka 25-30% juga. Itu kan itu berarti kan melepaskan tanda kutip melepaskan Jawa Barat, tapi itu bisa dikompensasi dengan menguatkan wilayah lain yaitu Jawa Timur. Saya kira itu cara berpikirnya dalam memahami langkah-langkah ini. Tapi sekali lagi seperti kata Mas Bimo tadi, memang setiap calon ini punya kekuatan dan kelemahan masing-masing, tergantung kepada apa yang mau dipakai. Oke, baik. Mas Bimo, kami dapat bocoran informasi nih, apakah betul PDI Perjuangan akan mengumumkan cawapresnya Mas Ganjar setelah Rakernas Partai 30 September? Jadi di awal Oktober nanti, benar nggak Mas Bimo? Ini bocoran-bocoran ini setiap hari baik dari internal kami maupun tadi malam wacana publik digegerkan juga bocoran katanya ada info Mbak Khofifah akan mendampingi Pak Prabowo misalnya. Nah, saya melihat menarik sih, ini merupakan satu dinamika partisipasi publik yang merupakan bentuk komunikasi politik, yang mana komunikasi politik ini sudah mengarah pada narasi figur tertentu yang tentunya mempunyai suatu berbagai latar belakang. Tidak usah menunggu Rakernas, semakin cepat semakin baik, dan tentunya Rakernas juga sudah tanggal 28-29, menurut saya tentunya PDI Perjuangan segera akan mengumumkan pasangannya, karena mengingat kampanye juga cuma 3 bulan. Ya kan? Kalau kita hitung dari pendaftaran caleg kalau belum dipindahkan bulan November. Saya kira itu. Oke, jadi secepatnya pasti akan segera diumumkan. Oh, jadi kesimpulannya PDI Perjuangan tidak akan menunggu setelah Rakernas ya? Bisa sebelum Rakernas nih? Bisa setelah, bisa sebelum Rakernas. Menurut info dari Pak Sekjen, tergantung tentunya pematangan dan kalkulasi-kalkulasi yang dibicarakan oleh partai-partai pengusung dengan Ibu Ketua Umum dan tentunya dan berkonsultasi dengan Pak Joko Widodo. Baik, kita tunggu nanti hasil keputusan resmi siapa pendamping Ganjar Pranowo, apakah betul Mahfud MD atau mungkin bisa berubah lagi kartunya Sandiaga Uno dan juga Ridwan Kamil masih menyala masih begitu ya, cair dan ataupun sangat bisa masih berubah. hidup kalau misalnya nanti Golkar tidak dapat tiket di cawapresnya Pak Prabowo, mungkin bisa navigasinya berpindah tadi seperti harapannya Mas Bimo. Kita tunggu bersama karena dinamis sekali, sekitar 2 minggu ke depan akan banyak sekali akrobat-akrobat politik. Terima kasih sekali politisi PDI Perjuangan Mas Aryo Bimo dan juga Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.